Lingkaran Survei Indonesia, LSI, DENI merilis survei nasional terbaru yang merekam elektabilitas Partai Gerindra di urutan pertama. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu menyalip PDIP yang sudah 2 periode jadi partai pemenang pemilu. Direktur Citra Publik Indonesia, CPI, LSI DENI Jaya Hanggoro Doso Pamungkas mencatat elektabilitas Gerindra mencapai 19,5%. Sementara PDIP mendapatkan angka 19,3%. Pertama kali sejak Pileg 2014, PDIP dilampaui Gerindra. Ini temuan menarik ya tentunya pada akhir November hingga awal Desember, kata Hanggoro dalam acara daring, Selasa, 19 Desember 2023. Apakah dominasi PDIP selama 10 tahun menjadi gagal hat-trick atau juara 3 kali Pileg berturut-turut atau justru sebaliknya? Kita lihat nanti, karena data dinamis, imbuhnya. Hanggoro mengatakan berdasarkan survei itu, PDIP masih unggul di Jawa, Maluku, dan Papua. Sedangkan Gerindra unggul di Kalimantan dan Sulawesi. Sementara sisa kepulauan lainnya unggul oleh parpol lain. Ia juga menyebut penurunan suara elektabilitas PDIP dalam survei ini terjadi karena blunder serangan PDIP ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, polemik penolakan sepak bola dunia U20, dan buntut penyebutan Presiden sebagai petugas partai. Jika tren ini terus berlanjut, dukungan PDIP bisa kembali ke era sebelum Jokowi jadi presiden, kata dia. Hanggoro menjelaskan peringkat elektabilitas partai kemudian diikuti Golkar dengan 11,6%, PKB 7,7%, PKS 7,3%, dan Nasdem 5,8%. Hanya ada 6 parpol yang melenggang ke Senayan pada 2024 versi survei LSI DENI Jaya. Sementara 12 parpol diprediksi tidak lolos ke parlemen pada pemilu 2024 karena ambang batas parlemen atau parliamentary threshold berada di angka 4%. Mereka yakni Demokrat dengan elektabilitas 3,6%, PAN 3,3%, dan PPP 2,9%. Kemudian PSI 1,5%, Perindo dan Hanura 1%, Gelora 0,3%, PKN dan Partai Buruh 0,2%, Partai Umat 0,1%, dan PBB dan Garuda yang 0%. Meski demikian, angka responden yang tidak menjawab atau tidak mengetahui cukup tinggi, yaitu 14,7%. Survei dilakukan secara tatap muka pada periode 20 November hingga 3 Desember 2023 dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Survei ini menggunakan multi-stage random sampling dengan margin of error survei ini sebesar 2,9%. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI DENI Jaya juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, dan focus group discussion. Adapun Litbang Kompas sebelumnya juga merilis survei nasional terbaru yang mencatat elektabilitas Gerindra berada di urutan pertama. PDIP ada di posisi kedua. Elektabilitas Gerindra pada survei Litbang Kompas sebesar 21,9% atau naik 3% dibandingkan survei Agustus 2023 sebesar 18,9%. Posisi kedua, PDIP dengan perolehan 18,3% pada Desember 2023 atau turun 6,1% dibanding survei Agustus 2023. Ya, rekan-rekan, telah kita dapatkan dalam survei terakhir LSI DENI Jaya bahwa pertama kalinya sejak 2014 PDIP dilampaui Gerindra. Ini temuan yang menarik ya tentunya pada awal bulan Desember ini, akhir November hingga awal bulan Desember, di mana datanya kita dapati bahwa Gerindra telah mencapai 19,5%, disusul PDIP 19,3%. Memang secara statistik ini masih dalam rentang margin of error. Bisa saja plus 2,9 atau minus 2,9. Tetapi data ini menunjukkan bahwa tren kenaikan Gerindra telah melampaui PDIP. Ya. Kemudian disusul nomor 3 adalah Golkar, kemudian PKB, kemudian PKS, Nasdem, dan yang lain-lain. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu juga kita perhatikan bahwa data ini masih menyisakan yang belum memutuskan, tidak tahu, tidak jawab, atau rahasia, ini masih di angka 14,7%. Sehingga data ini ketika nanti pada bulan Februari sangat mungkin bisa berubah
bergantung banyak hal, terutama siapa yang bisa paling banyak menarik 14,7% yang belum menentukan pilihan tersebut, bagaimana tingkat partisipasi pemilih dapat dioptimalkan dan golputnya dapat ditekan. Ini tentunya akan mempengaruhi perolehan suara partai tersebut. Nah, tentunya data ini tidak ujuk-ujuk ya, data ini tidak tiba-tiba muncul, karena kalau kita lihat trackingnya sejak awal tahun ini, mulai bulan Januari hingga bulan November terjadi fluktuasi, tetapi secara umum PDIP hingga bulan Oktober selalu unggul dibandingkan dengan Gerindra. Pada bulan Januari misalnya PDIP di angka 22,7%, versus Gerindra di 11,2%, kemudian berturut-turut 23%, 26, ya, kemudian terjadi koreksi 23%, naik lagi hingga 30%, kemudian turun Oktober 22%, sekarang 19,3%. Kemudian Gerindra pada bulan Januari 11,2%, kemudian turun bulan Mei 8,9%, 9,1% bulan Juni, 14%, 15, 13, naik lagi 16,9% pada bulan Oktober dan sekarang di 19,5%. Ini adalah temuan sekali lagi berdasarkan rentang waktu akhir November hingga 3 Desember 2023. Nah, kalau kita lihat, kalau kita tracking hasil pileg versus hasil survei kita kali ini, PDIP pada pileg 2014 yang lalu, sebagaimana kita ketahui, perolehan suaranya di angka 18,95%, ya, pemenang waktu itu. Kemudian pileg 2019 dimenangkan juga oleh PDIP dengan perolehan 19,33%. Kemudian pada survei kali ini ternyata suaranya masih sama dengan perolehan pileg yang lalu 2019, yaitu sebesar 19,3%. Namun demikian berdasarkan survei kali ini, perolehan suara tahun lalu 2019 telah dilampaui oleh Gerindra sebesar 19,5%. Di mana Gerindra pada 2019 hanya mendapatkan 12,57%, dan 5 tahun sebelumnya 2014 mendapatkan 11,81%. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Jika suasana situasi ini tidak berubah, pertanyaannya apakah itu menjadi jawaban atau menjadi sebuah hal baru di mana PDIP tak lagi mendominasi parlemen atau tidak lagi memenangkan kursi di pileg di 2024 nanti, mengalahkan partai-partai yang lainnya. Artinya ia gagal hat-trick 3 kali berturut-turut atau justru sebaliknya. Kita lihat nanti, tentunya data ini masih akan dinamis rekan-rekan sekalian. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.